Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat begitu banyak kepada kita semua. Keimanan yang memungkinkan kita hadir di majelis yang penuh keberkahan sore hari ini. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh yang akan menolong kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir kiamat. Ibu-ibu jamaah Nurmasito yang dirahmati Allah, perkenalkan saya pada kesempatan sore ini mendapatkan amanah untuk memandu jalannya acara pengajian bulanan kita. Mohon izin untuk memimpin rangkaian acara dari awal sampai akhir. Semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Yang kami hormati Ustazah Dr. Dailatus Syamsiah SAMAG yang belum rawuh, insya Allah nanti akan memberikan kita semua maizul hasanah. Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani selaku Dewan Penasihat Pengajian, serta seluruh ibu-ibu jamaah yang selalu istiqomah hadir mengikuti pengajian setiap bulan. Semoga Allah membalas setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Berikut susunan acara pada pengajian sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. 3, Maizatul Hasanah. 4, pengumuman. 5, penutup. Untuk membuka acara sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan agar pengajian ini membawa manfaat dan menjadi sebab turunnya ketenangan bagi hati-hati kita. Ala hadiniya walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara berikutnya, marilah kita lantunkan Asmaul Husna bersama-sama. Semoga dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, hati kita semakin dekat kepadanya. Sareng-sareng ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam binnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna, ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbaru Takabir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razaku ya Fatah, ya Alimu ya Khabir, ya Basitu ya Khabir, ya Rafi
ya wali muta'ali, ya baru ya tawabu, ya muntakimu ya afu, ya ra'ufu ya mu'ti, ya malikal mulki ya dal jalali wal ikram, ya musitu ya jami, ya ghaniyu ya mu'ni, ya mani'u ya daru, ya nafi'u ya nuru, ya hadi ya badi'u, ya baqi ya warisu, ya rasidu ya sabur, azza jalla dikruhu, bi asma'ikal husna yufir lana dunubana, wali walidina wa dhurriyyatina, wali masyayikhina wa talamidina, wal mu'minin wal mu'minat, kafatan amatan al ahyai wal amwat, kafatan amatan al ahyai wal amwat, kafir an sayyiatina wastur ala uyubina, wajbur ala nusanina, wafada rojatina, wazukna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban, wa amalan sholihan, wa nawwir qulubana, wa yassir umurana, wa sahih azadana, daima hayatina, ilal khairi qaribna, amin sali baitna, wa qurba rajauna, akhiran milnal muna, balik maqasidana, wadiha walijana, walhamdulillahina alladhi hadana, salli wa sallim ala taha qalili rahman, wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Alhamdulillah, bacaan yang begitu merdu dan menyejukkan. Semoga menjadi pembuka pintu keberkahan bagi pengajian kita. Amin. Kini kita memasuki acara inti, yaitu Maizatul Hasanah, yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Dr. Dailatus Syamsiah SAG MAG. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du.
Yang kami hormati para kiai, para penyai, para bini sepuh Masjid Al-Mukhlasin yang dirahmati Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Mukhlasin yang alhamdulillah ini pertemuan dengan saya yang keberapa kali ya Bu? Alhamdulillah kita dianugerahi Allah usia yang panjang umur, dan insya Allah manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah ibu-ibu, kita masuk kepada bulan Sya'ban, dan tadi malam adalah peristiwa yang kita tunggu-tunggu nisfu Sya'ban ya. Tadi malam ibu ngapain Bu? Baca Yasin 3 kali, apalagi Bu? Istighfar, baik. Malam nisfu Sya'ban, malam yang malam puncak pensucian kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Ibu bapak yang saya hormati, saya kok kikuk ya duduk di atas. Boleh turun gak sih? Enggak boleh. Ya Allah nggih. Baik. Nyuwun sewu nggih ibu-ibu, saya di atas karena didhawuhi Ibu Malik saya enggak bisa menolak. Malam nisfu Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Mungkin sudah banyak yang menyampaikan kepada ibu-ibu semua. Kenapa kita disarankan banyak beristighfar? Ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ibu-ibu. Makanya kita sering berdoa di awal-awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba ya, wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Puncaknya kita itu ingin diberi kesempatan oleh Allah agar bisa sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kalau orang Jawa menyebut bulan Sya'ban itu bulan ruah. Kalau tradisi di kampung saya ada namanya tradisi ruahan. Tradisi ruahan itu tradisi keliling ke rumah warga membaca Yasin, tahlil selama 30 hari bulan Ramadan, selama bulan Sya'ban. Mengirimkan doa untuk keluarga-keluarga kita yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Ibu-ibu mungkin jamaah pengajian Masjid Al-Mukhlasin ini ada yang umurnya di atas 60 nggih. Alhamdulillah panjenengan diberi kesempatan oleh Allah untuk berkali-kali atau mungkin 60 sampai 70 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. 70 tahun hidup ibu-ibu, atau ada yang masih 60, 65 gitu. Saya masih 50, bukan masih, sudah ya. Sudah 50 tahun. Tapi saya enggak yakin bahwa bulan Sya'ban dan bulan Ramadan saya yang lalu-lalu itu sudah bagus apa belum. Sudah diterima oleh Allah apa tidak, saya tidak tahu. Tapi kita selalu berusaha agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 50 tahun saya hidup, mungkin ibu ada yang 60, ada yang 70. Tentu hidup kita itu kan tidak lancar-lancar saja gitu. Mungkin ada di antara kita yang sedang diuji dengan sakit. Ada yang sedang diuji dengan anak kita. Ada yang sedang diuji dengan pasangan kita. Ada yang sedang diuji dengan ekonomi keluarga kita. Macam-macam ujiannya yang membuat kita itu sampai pada titik mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kok hidup saya itu enggak berubah-berubah gitu. Dari dulu seperti ini saja. Dari dulu pas-pasan. Secara ekonomi pas-pasan, secara kebahagiaan rumah tangga ya biasa-biasa saja gitu. Tidak ada peningkatan gitu. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, perlu kita, sebenarnya saya mengingatkan diri saya sendiri, kalau kita mengeluh itu kita coba memahami
bahwa nikmat yang kita terima saat ini itu adalah nikmat yang sangat diharapkan oleh ribuan mungkin jutaan manusia yang sudah meninggal. Jadi keluarga kita, pendahulu-pendahulu kita yang sudah wafat itu ibu-ibu, itu kata Rasulullah, mereka itu meminta diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di dunia 1 jam saja untuk bersujud. Jadi kalau kita yang masih hidup ini dengan begitu banyak beban hidup kita, itu kita kalau kembali mengingat betapa banyak orang-orang yang sudah wafat itu ingin hidup kembali, ingin hidup seperti kita, dan mereka cuma ingin bersujud kepada Allah. Karena sekarang sudah nggak bisa, pintu untuk taubat itu sudah nggak ada bagi mereka. Nah, maka ketika kita menyadari hal itu, mulai sekarang mungkin kita akan refleksi. Oh ya, meskipun hidupku itu penuh derita misalnya, meskipun saya itu diuji dengan penyakit, meskipun saya itu diuji dengan anak-anak yang menguras energi, menguras uang, menguras kesabaran kita, tapi nikmat yang kita ini sebenarnya adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sudah wafat. Jadi kalau berpikir seperti itu tuh jadi kuat ibu-ibu. Insya Allah ya. Jadi sebenarnya kita itu hidup gak ada yang kalau kita melihat tetangga kita kayaknya hidupnya enak. Saya melihat Bunyai Malik itu kayaknya hidupnya anteng saja, kayak gak ada masalah gitu. Gak ada. Kayak gak ada masalah, anak-anak soleh soleha. Tapi Allah mencoba dengan hal lain kan kita gak tahu. Demikian juga ketika saya duduk di sini, enaknya yang lain duduk di bawah, saya duduk di atas. Mohon maaf ya, sajaknya kok enak gitu. Tapi sebenarnya kan ibu tidak tahu bahwa masalah yang ada di kepala saya itu sebesar gunung misalnya. Mungkin ibu-ibu yang di depan saya sedang mendengarkan saya ceramah, kelihatannya ceria, ketemu teman-teman tertawa. Padahal sebenarnya di rumahnya mungkin sedang meninggalkan beban yang mungkin kadang-kadang kita keluhkan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, sebenarnya kita itu ketika bersilaturahmi, bertemu dengan teman-teman jamaah pengajian, bertemu dengan teman-teman arisan, bertemu dengan ibu-ibu BKK, teman-teman di BKK itu sejenak Allah itu memberi ruang bagi kita untuk melupakan semua beban-beban hidup yang berat itu. Dan kita patut bersyukur karena Allah memberi kita umur yang panjang dan masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak istighfar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita mengukur kebahagiaan itu dari banyaknya materi. Itu tidak salah. Karena memang materi itu meskipun bukan yang pertama tapi utama juga. Kalau kita mau bahagia, nggak punya uang ya memang nggak bahagia. Saya bisa senyum mungkin karena habis gajian tanggal 1 gitu nggih. Ibu-ibu mungkin sekarang dompetnya udah tebel, bapaknya udah gajian. Atau mungkin ada ibu-ibu yang bekerja, usahanya lancar. Jadi memang uang bukan segalanya, materi bukan segalanya, tapi ternyata segala-galanya itu butuh materi. Nah, kebahagiaan itu salah satu indikatornya itu juga dari faktor materi. Nah, tapi tujuan kita bukan itu nggih, semuanya sudah tahu. Tujuan kita itu hidup, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia dan jin itu tujuannya cuma untuk beribadah sebenarnya. Jadi tujuannya bukan untuk kita memperkaya diri. Tujuannya bukan untuk kita numpuk-numpuk bondo. Ya kalau numpuk bondo untuk tujuan ibadah tidak apa-apa. Jadi tujuan utama dari penciptaan kita, manusia dan jin, itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibu-ibu tentu tindak ke sini itu niatnya ibadah. Niat pengajian itu niat ibadah nomboten. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita niatnya benar, insya Allah itu termasuk ibadah. Kalau niat kita, saya mau ke Masjid Al-Mukhlasin untuk bayar arisan,
maka ya kita dapatnya arisan aja, tidak ada nilai ibadahnya. Kalau panjenengan berangkat ke Masjid Al-Mukhlasin, saya mau pengajian, meskipun tidak dibunyikan, mau cari ilmu saja, kok serius banget ya, mau pengajian, itu juga termasuk ibadah. Karena di momentum pengajian itu ada peristiwa thalabul ilmi, ada ibu-ibu yang sedang ingin mendapatkan ridho dari Allah saja sebenarnya. Panjenengan kesini napa sing diharap-harap, kan mboten krana mengharap-harap ceramah itu loh toh, wong semuanya sudah pernah disampaikan oleh beberapa penceramah yang mungkin sudah pernah menyampaikan di sini. Jadi yang jenengan harapkan itu hanya pahala dari Allah, hanya ridha dari Allah saja, dan itu termasuk ibadah yang insya Allah Allah tidak akan luput mencatatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam nisfu Sya'ban tadi malam itu sering dipahami sebagai tutup buku. Kalau zaman saya di pondok itu namanya tutup buku amal. Jadi amal kita selama 1 tahun itu catatannya itu dinaikkan ke langit. Maka para ulama menasehati kita ketika malam nisfu Sya'ban kita memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak apa saja yang fokusnya itu kepada Allah. Mungkin ibu baca Yasin 3 kali, ada yang istighfar sampai 1000 kali. Sebenarnya tidak pada hitungan sebenarnya. Tidak pada hitungan harus istighfar 1000 kali, sholawat nariyah 5.555 kali, atau membaca tasbih 300 kali. Sholat tasbih enggak tadi malam Bu? Betul? Lupa nggih? Nggih, salat tasbih juga termasuk amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban, terutama di nisfu Sya'ban. Atau membaca tasbih 300 kali. Sebenarnya intinya tidak kepada hitungan. Tidak pada hitungan. Jadi kenapa kita kalau zikir habis salat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, gitu Bu? Allahu Akbar 33 kali. Kalau saya cuma 3 kali boleh enggak? Boleh-boleh saja. Kalau saya cuma sekali boleh enggak? Boleh saja. Kalau mau 100 kali apalagi? Sangat boleh. Lalu apakah sah zikir kita? Sah. Dari mana taunya sah? Kan yang tahu hanya Allah, kita enggak tahu. Jadi ibu-ibu, hitungan 1000 kali, hitungan 33 kali, ada hitungan sampai 5000 kali kalau kita sholawat nariyah itu nggih. Itu sebenarnya bukan karena hitungan itu, tapi karena konektivitas kita dengan Allah itu nggak mesti bisa dihitungan sekali. Coba misalnya ya, itu tergantung intensitas hati kita, tergantung konektivitas kita dengan Allah. Kalau jenengan pakai HP, mohon maaf bukan iklan ya, Telkomsel misalnya nggih. Itu nek panjenengan di tempat yang agak susah sinyal itu kan connectingnya kan lama nggih Bu. WA muter mawon mboten ndang terkirim muangkel mesti nggih. Ajeng selfie terus dipamerke, masang status saya sedang ada di Bali misalnya, ada di luar negeri. Dilala sinyalnya itu connectingnya niku lama banget. Mboten nggih ndang connected ngoten nggih. Lah, sama kita dengan Allah, hati kita itu, connectivity kita dengan Allah niku kadang nggak langsung. Misalnya ada juga orang yang karena sudah terlatih, sudah terbiasa membaca subhanallah sekali, itu hatinya tuh sudah kepada Allah. Tapi kalau saya kan nggak bisa menilai ibu-ibu, bisa menilai saya sendiri. Istighfar 100 kali pun kadang ya kayak sekedar ngucapin aja Bu. Nggak ada terus hati itu tergetar bahwa ini sedang minta ampun pada Allah, tuh nggak ada. Pernah nggak kita? Sebenarnya ketika ibu-ibu, saya pernah menyampaikan juga di beberapa tempat. Ketika kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, itu sebenarnya hati kita itu menyadari bahwa kita tuh sedang minta ampun pada Allah. Minta ampun atas semua kesalahan dan dosa. Apa ya pantas misalnya minta ampun tuh sambil lari-lari, sambil ngapain, sambil memikirkan hal lain, sambil lihat TV, bisa mboten? Ya bisa saja diucapkan, tapi connecting kita dengan Allah terjalin enggak itu?
Mboten. Mboten. Kata Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan, maka iman kita itu bertambah. Ibu-ibu pernah identifikasi niku bahasa gampangannya pernah niteni mboten? Imane panjenengan itu naik apa turun? Kata Rasulullah al-imanu yazidu wa yanqusu. Kata Kanjeng Nabi iman niku naik turun. Iman itu enggak terus panggah saat ini naik terus mboten, kadang nggih enten turune. Nah, masalahnya kita tahu mboten, kita sekarang itu imannya nembe naik napa nembe turun? Itu kita tahu mboten? Kan enggak tahu nggih Bu nggih. Nah, salah satu cara niteni itu sebenarnya ada Bu, cara niteni. Dan itu saya coba identifikasi ke diri saya sendiri. Salah satu ciri iman kita sedang naik, itu hati kita itu kayak connecting gitu sama Allah. Apa-apa wedi dosa. Jadi misalnya mau ngomong yang buruk dikit, istighfar. Ya Allah, ini kan enggak baik ya. Mau curang sedikit, enggak jadi. Di pasar jualan, mau ngambil kelebihan keuntungan dengan boboti timbangan sedikit, enggak berani. Itu ciri-ciri iman kita sedang on, sedang bertambah, sedang naik. Tapi kalau kita melakukan kecurangan itu oke-oke saja, waspadalah Bu. Berarti iman kita sedang yanqusu, sedang menurun. Atau biasanya panjenengan rajin jamaah ke masjid, sholat 5 waktu misalnya. Terus ketika jenengan tidak jamaah, itu kok hati jenengan gelisah sekali. Ya Allah kok gak jamaah atau iki mau? Misalnya ngaten niku nggih, pernah enggak merasakan seperti itu? Kadang kalau kita tuh sudah hatinya terikat dengan masjid, itu biasanya gelo ngoten. Jenengan kalau sudah terikat dengan pengajian, rutin tiap sebulan sekali, itu mesti kok gak ngaji ya, eman-eman banget. Ada rasa seperti itu berarti iman jenengan itu stabil Bu. Itu ciri-ciri gampangane niteni. Tapi kalau jenengan mohon maaf sekali, mau jenengan ayo pengajian, alah padha wae materine kaya winginane. itu pertanda lampu kuning nih, jenengan harus waspada. Bisa saja iman kita sedang menurun. Hati kita berarti belum connectivity sama Allah itu enggak baik konektivitasnya. Maka hitungan 200, 300 ketika istighfar itu juga karena konektif. Biasanya kalau kita zikir sekali astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu kayak kita biasa aja Bu ya. Tapi ketika sudah banyak hitungannya itu kayak kita tenggelam dalam zikir kita. Pernah merasakan betul? Itu namanya kondisi trance. Dalam ilmu tasawuf itu kondisi kita itu sudah connect banget dengan Allah. Jadi kita sudah tenggelam di dalam istighfar kita, itu namanya. Nah, untuk mencapai tenggelam seperti itu, kalau hitungan sekali 2 kali, kalau bagi saya orang yang masih kadang naik kadang turun imannya itu nggak connect sama Allah. Maka ada hitungan ulama menyarankan istighfar 100 kali. Karena harapannya mungkin di hitungan ke-50 atau ke-60 atau berapa jenengan ada connectingnya sama Allah, justru itulah yang membuat istighfar kita diterima. Kan begitu. Kan kita tidak pernah tahu mana ibadah kita yang diterima. Tapi kita hanya dikasih tahu oleh ulama bahwa nek sholat ya butuh khusyuk, kan begitu. Nek khusyuk kan berarti diterima. Tapi ternyata kan khusyuk juga susah. Nah, jadi maka ada hitungan jumlah ada 400 sekian ratus. Tapi bagaimana kalau misalnya baru zikir istighfar 3 kali kita sudah merasa tenggelam dengan zikir kita? Ya alhamdulillah Bu, keren, bagus. Berarti kita sudah memang hati kita sudah terikat dengan Allah. Siapa yang tahu bahwa hati kita terikat dengan Allah Bu? Siapa yang tahu bahwa kita sudah connected dengan Allah? Hanya kita dan Allah saja. Ulama sealim apapun tidak bisa menilai orang lain. Oh, ibu ini sudah connecting dengan Allah. Terlihat dia dari tadi zikirnya menunduk terus. Itu bukan indikator. Orang lain tidak bisa menilai kita sudah connecting dengan Allah atau belum, tidak bisa. Yang tahu hanya kita. Ketika kita zikir, kok di pikiran kita tuh masih ada hal lain selain Allah, itu belum connect berarti. Ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah,
Itu sebenarnya hati kita meneguhkan bahwa yang suci itu hanya Allah. Kita itu makhluk yang penuh dengan dosa dan noda. Menghadirkan seperti itu berarti kita connect dengan Allah. Kita sudah tenggelam dalam tasbih kita. Demikian juga ketika kita mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah sampai 99 kali ya. Itu sebenarnya peneguhan dalam hati kita bahwa apa saja di dunia ini itu tidak ada apa-apa selain Allah saja. Nah, kita punya pikiran seperti itu, punya kesadaran seperti itu berarti kita connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, jadi istighfar atau tasbih atau sholawat yang kita baca itu tidak tergantung kepada hitungan angka-angka. Tapi angka-angka itu kalau di dalam dunia politik itu namanya itu afirmasi saja. Afirmasi artinya mungkin saja dengan hitungan itu ada di hitungan keberapa dengan connect dengan Allah. Tapi bisa saja di hitungan 100 misalnya nggak ada konektivitasnya sama sekali dengan Allah. Yang pengen papan muni istighfar, sallallahu alaihi wasallam kan ada tuh orang istighfar papan muni gitu. Tapi ya kita tidak bisa menilai itu connecting atau tidak. Bisa saja itu memang cara orang. Terkadang kan kealiman, kekhusyukan itu kan memang tidak bisa ditunjukkan ke orang lain ya. Yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Maka memang kita tidak berhak menilai orang lain. Saya tidak berhak menilai panjenengan juga tidak berhak menilai orang-orang di sekitar kita bahwa Anda tuh nggak khusyuk sholatnya, Anda itu tidak serius ketika berpikir, jenengan itu istighfarnya itu palsu, minta ampun tapi besok berbuat lagi, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi itulah gunanya majelis taklim, karena kita setiap sebulan sekali gitu. Di sini tuh selalu diingatkan kembali, mungkin di sini sebulan sekali, di masjid mana ada lagi ibu mungkin keliling bawa ilmi di majelis-majelis taklim, itu adalah majelis yang mengingatkan kita bahwa kita itu sebenarnya cuma butuh Allah saja, kita nggak butuh apa-apa. Begitu Ibu. Bumi yang dirahmati Allah. Lalu kemudian ini Ramadan tinggal 15 hari lagi. 15 hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Saya pernah matur di sini kayaknya kalau nggak salah, tapi kayaknya salah. Bulan Ramadan itu kan nanti setan itu dibelenggu. Setan dibelenggu sehingga nggak bisa mengganggu kita untuk berbuat baik. Tapi kok masih ada juga orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Apakah itu berarti setan gak dibelenggu? Gimana itu? Jadi pada bulan Ramadan itu hampir semua orang itu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Yang tadinya susah sekali mengeluarkan sedekah, di bulan Ramadan itu semangat sekali ngasih buka puasa orang-orang yang sedang puasa. Semangat sekali memberi buka bersama di masjid-masjid atau di kampung-kampung. Tiba-tiba kita menjadi orang baik gitu. Tiba-tiba nggak awal mengeluarkan uang ratusan bahkan jutaan rupiah untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu sebenarnya definisi setan dibelenggu itu. Kita begitu gampang berbuat baik. Kita begitu tapi ibu-ibu berbuat baik di bulan Ramadan itu juga meninggalkan tanda tanya juga. Mohon maaf, ini saya harus jujur saja. Terkadang kita itu antara ikhlas dan malu itu nggak bisa. Ikhlas dan malu itu ada di satu koin mata uang yang sama. Uang 500-an itu baliknya angka 500, baliknya gambar burung gitu. Jadi ikhlas dan malu itu satu koin sama aja gitu. Jadi ketika dijadwal bukber, sekarang jatah takjilnya bersiapa dengan bersiapa, itu sebenarnya kita itu berat. Oh memang nggak murah dong. Saya terus terang saja di kampung itu saya dijadwal 2 tempat. Kadang yang beruntung kayak pas gak duduk ya. Tapi kan malu, ya.
Jadi antara ikhlas dan malu itu satu koin mata uang. Saya itu sekarang di posisi mata uang yang gambar angka apa gambar burung. Saya itu sekarang sedang menunjukkan malu atau ikhlas. Bolak-balik itu. Jadi ya Allah, ini orang kampung saya ini kok gak tahu diri ya. Saya itu sekarang lagi banyak utang. Gaji gak cair-cair, dijadwal takjil lagi. Sekali takjil itu minimal satu orang 500.000 kok, gitu? Karena di masjid kan minimal 100 orang 150 yang buka puasa, gitu. Di satu sisi kita itu kepingin untuk pahala kasih makan orang buka. Di sisi lain, kok duitnya gak ono ya? Padahal ini mari anaknya bayar sekolah, anaknya juga buber di sekolah, buber juga iuran, mumet ini. Bagaimana solusinya, Bu? Bukankah kata Allah, kata Pak Kiai saya, masuk surga itu gampang. Syaratnya cuma satu, ikhlas, al-ikhlas fil ibadah, ikhlas yang dalam ibadah. Wah itu wangel, ikhlas itu susah. Termasuk apa nih Bu? Iuran takjil itu ibadah, tapi susah ikhlas. Kalau kita gerundel sedikit saja, itu sudah nggak ikhlas kategorinya, gitu. Kategori sudah bukan ikhlas. Lalu bagaimana kita berpahala nggak? Kita husnudzon aja sama Allah. Ya Allah, ini saya susah ngeluarin uang segini. Masa ya karena saya gerundel nggak dapat pahala? Protes sama Allah ya. Wes pulau lagi susah atau duit 500 saya bisa gak dapat pahala lagi. Gimana sih Allah ini bisanya begitu ya? Ya gak apa-apa, insya Allah kita husnudzon pada Allah tetap ada pahalanya. Tapi sebenarnya kalau untuk keikhlasan itu betul ikhlas. Karena ikhlas itu lepas. Kayak nyun sewu kalau kita BAB tengah kamar mandi ini belum. Jadi lagi ikhlas ya, penmedal itu kan alhamdulillah. Sampai itu tuntutannya ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa amani gitu Bu. Keluar dari kamar mandi doanya itu kan ikhlas toh jenengan, barangnya keluar dari perut. Nah, itulah definisi ikhlas yang benar-benar mukhlis. Benar-benar ikhlas itu seperti itu. Tapi kalau kita sih gerundel, aduh tadi habis makan sate kok tak keluarin ya eman-eman. Ini tidak ikhlas namanya. Kita sudah sedekah buka bersama karena status sosial kita itu dipandang tinggi oleh masyarakat. Masa ya nggak ikut takjil. Akhirnya ya dengan terpaksa, dengan penuh keluhan kita ikut takjil. Nah itu juga termasuk definisinya nggak ikhlas. Tapi wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah tetap beri kita pahala. Karena susah atau maksudnya nggak dapat pahala. Jadi itu ikhlas itu memang ibu mohon maaf saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh dosen saya di syariah Pak Hamid Ilyas. Dia itu orang yang sangat saya ikhlas. Yang jelas saya ingat sekali saya. Jadi ikhlas itu kata beliau dengan bahasa gampang memberi ilustrasi itu. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Jenengan mungkin pernah mireng, sebetulnya Allah kalau ngelengke jenengan. Saya pernah mireng kok diulang-ulang misalnya. Ada 3 tingkatan. Ada ikhlas itu tingkatannya anak SD, ada ikhlas tingkatannya anak SMA, ada ikhlas tingkatannya anak mahasiswa. Nah, nanti jenengan berdoa, jenengan introspeksi. Nah, mikir saya tuh di level mana ikhlas. Kalau ikhlas tingkat anak SD itu kalau misalnya berbuat sesuatu, itu kan pasti dituduh teriku ya TKS. Bu, aku tadi ini loh infak cuma uang saku kok tak infakkan semua loh di sekolah Bu. Kata ibunya, pinter lah deh, alhamdulillah kamu anak soleh, suanan. Ini ikhlas levelnya anak-anak itu seperti itu. Jadi ketika kita beramal, terus ada orang, Bu terima kasih sedekahnya, mudah-mudahan ibu dapat pahala dikasih lebih banyak oleh Allah. Hati kita berbunga-bunga. Bukan karena doanya, tapi karena ternyata amal saya itu begitu diterima oleh orang ini gitu. Berbunga-bunga ya, terus kita bahagia banget. Itu ikhlas level anak SD. Dosen saya loh, kata saya. Mungkin lagi dengan betul cocok ya, protes dosen dulu. Nah itu katanya begitu. Jadi berbunga-bunga. Lalu kemudian ada juga level ikhlas anak SMA. Anak SMA itu
suka menyembunyikan amal, tapi ketika dipuji selangit. Nge-share apa itu? Nge-share quote teng Instagram, teng medsos. Nek gak ono sing jempol, gak ada yang menyukai, lu lorati. Nah, level anak SMA ini seperti itu. Dia itu anak SMA seperti itu. Jadi ketika tidak ada orang yang memberi penghargaan, dia sakit hati. Tapi amalnya kepengen hanya diketahui oleh dia, tapi ketika orang lain tidak memberikan apresiasi, dia sakit hati. Nah, demikian juga mungkin kita analogikakan dengan bukber tadi gitu. Misalnya kita sudah ini hal-hal harian yang mungkin remeh sekali. Kita ikut iuran bukber, misalnya ya, mohon maaf sekali. Ini cuma realitas di kampung saya, di kampung Gebang, kampung Gebang. Tapi yang kampungnya saya sendiri, yang bukan secara keseluruhan. Jadi ikhlas itu kita iuran bukber. Kok nama saya nggak ditulis, misalnya gitu. Padahal nggak apa-apa, itu kan aku ridho lillahi ta'ala. Amal ini karena Allah. Tapi ketika diumumkan, yang apa namanya penanggung jawab bukber hari ke-8 misalnya, ibu ini, nama kita nggak disebutkan. Padahal tadi sudah niat, lillahi ta'ala, nggak disebutkan. Hati Pak Mutik sakit hati. Itu juga definisi nggak ikhlas. Ikhlas level anak SMA. Nonton Bu, apakah itu salah? Bosan salah. Apakah nggak ada pahalanya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Karena kata Allah, ikhlas itu, mohon maaf, ikhlas itu bukan apa ya? Bukan kebaikan kita. Ikhlas itu diperintahkan oleh Allah. Allah itu memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam beribadah. Di dalam surat Al-Bayyinah, mukhlishina lahuddin. Kita itu disuruh ikhlas yang dalam beragama. Jadi memang disuruh ikhlas. Nah, kalau perintah berarti kan kalau kita nggak ikhlas, berarti kita tidak menjalankan perintah. Nah itu tadi, memang kita itu ikhlasnya masih ya nggak apa-apa. Saya masih level anak SD ikhlasnya nggak apa-apa. Karena memang itu harus dilatih. Kebaikan itu harus dilatih. Ikhlas itu juga harus dilatih. Manusia itu berbuat baik harus dilatih. Kalau berbuat jelek nggak usah diajari, bisa otomatis. Coba putra-putra jenengan main game apa jenengan ajari? Betul toh? Coba belajar. Betul diomeli, betul dijual-jual, betul belajar kan? Jadi kebaikan itu harus dipaksakan, harus diajarkan. Ikhlas juga begitu, harus dipaksakan, harus berlatih. Nggak bisa otomatis. Betul ya? Jadi itu level ini betul sih? Ya. Level anak SMA. Sekarang kalau ikhlas level mahasiswa. Ada mahasiswa pergi? Ada nggak? Kalau masing-masing nggak tahu mahasiswa. Ibunya mahasiswa. Oh, ibunya mahasiswa. Kalau level mahasiswa ini kan menara gading gitu. Jadi namine mawon maha siswa. Jadi siswa sing maha. Jadi pun canggih, nopo-nopo pinter. Mahasiswa kan mata itu. Jadi ikhlas level mahasiswa itu wah canggih banget. Contohnya seperti ini. Level mahasiswa itu amalnya tidak ingin diketahui oleh manusia. Ikhlas, belajar ikhlas, nggak mau amalnya dilihat orang. Kalaupun sedekah, wah pokoknya nggak boleh ada yang lihat. Pokoknya ya, kalaupun ada yang lihat, ya semoga Allah aja yang lihat, misalnya seperti itu. Tapi ketika dia berdoa, hajatnya belum dikabulkan, kalau dia protes sama Allah. Saya begini, dengan nanti betul. Ya Allah, kalau ini pun sholawat nari yang 5.555 kali, sudah istighfar 1.000 kali. Nah kok saya belum dapat jodoh juga? Memang orang lain nggak tahu doa kita, orang lain tidak dengar protes kita, tapi kita protes sama Allah. Itu ikhlas level mahasiswa itu kayak gitu, canggih. Jadi Allah digugat, menggugat Allah. Ya Allah, pripun ya Allah, saya itu sudah seharian berdagang, saya baca sholawat, kok belum laku juga. Orang lain nggak dengar kita protes, orang lain juga nggak dengar kita berdoa, hanya Allah yang tahu. Itu juga betul ikhlas, kategorinya ikhlas
ya ikhlas level mahasiswa. Jadi canggih betul sing loro, cuma Allah digugat. Nah, itu dia. Terkadang level ikhlas yang level mahasiswa ini yang sering kita nggak sadar, Bunda, ibu-ibu gitu ya. Kadang kita nggak sadar. Ya meskipun hanya keluhan, ya Allah saya sudah sholat hajat, sudah, oh ya anak saya nggak keterima PNS gitu. Itu Allah protes. Allah itu apa salah saya ya Allah? Saya Bu, terutama saya sendiri Bu, saya akan merasa ya, awal dewi itu bukan selalu merasa kita baik gitu. Gitu betul. Ada nggak yang menyadari saya terima dosanya? Nggak ada. Mesti kita mengklaim diri kita baik, diri kita soleh, menurut pandangan kita. Gitu. Maka akhirnya ketika Allah memberi ujian kemalangan, terus kita bertanya, apa salahku ya Allah kok diuji seberat ini? Seolah-olah kita tuh ngapik banget sampai tidak merasa berat diuji gitu. Protes sama Allah. Dosaku apa ya Allah kok aku dikasih ujian anak buruan dulu kayak gini. Anak saya maksudnya. Itu saya protes juga sama Allah. Ya Allah. Jadi saya juga pengajian gini yang ingetin diri saya sendiri Bu. Ya sambil curhat-curhat dikit kok. Nggak ada tempat curhat ya. Jadi ya itu dia. Sebenarnya manusia itu Bu. Coba ibu-ibu ingat-ingat kata-kata saya ya. Mudah-mudahan ini yang dibawa pulang nanti. Jadi kita itu sebaiknya menjadi soleh itu hanya di mata Allah. Dilihat urutan kalimat saya ya. Urutan kalimat saya diingat-ingat. Kita sebaiknya soleh di mata Allah. Kita orang yang biasa-biasa saja di mata manusia lainnya. Dan kita orang yang sangat hina-dina di mata kita sendiri. Saya ulangi kalimat saya Bu ya. Diingat-ingat ya. Seharusnya kita itu soleh di mata Allah saja. Artinya apa? Ibadah nggak usah tunjuk-tunjukin. Ibadah itu hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah yang berhak menilai kamu soleh atau tidak. Kadang kita mengatakan, Bu Dail soleh sekali. Itu kan kata panggilannya. Di mata Allah belum tentu saya soleh. Jadi biarlah yang menilai soleh itu hanya Allah. Artinya kita beramal apa saja, biarlah Allah yang menilai. Kita nggak butuh pencitraan, nggak butuh dinilai oleh manusia lain. Itu cara memaksa diri belajar ikhlas nggak penting. Jadi ya sudahlah, biar Allah saja. Orang lain mau ngomong kita cenderung nggak peduli. Yang penting Allah yang tahu siapa saya. Tapi nih artis-artis juga kan mengatakan biar Allah yang tahu siapa saya. Padahal sebenarnya dia jelek. Karena untuk menutupi jalan publik, artis tentang TV ini kalau dulu kita dengan ningali insert atau apa itu cross check atau apa, kan mesti artis-artis yang penuh dengan konflik itu kan Allah Maha tahu siapa yang salah, padahal sebenarnya dia salah. Nah tapi kalau kita nggak begitu Bu, kita niatkan bahwa biar Allah yang menilai saya soleh. Itu yang pertama. Jadi kita soleh hanya di mata Allah. Jadi kalau kita sudah komitmen, biar Allah saja yang menilai kita soleh, kita nggak sibuk pencitraan Bu. Pencitraan itu apa sih? Pencitraan itu nunjukin amal. Nah, nunjukin amal. Yo amal apa mawon, nggak cuma bukber, nggak cuma itu, no amal apa mawon. Termasuk kadang pulau itu kadang gitu, kadang saya ceritain keluarga saya aja gitu. Biar saya tidak gibah orang lain. Ibu saya itu sering menasihati. Baru maghrib bikin satu ayat kursi ping 100. Wah, ome ayat kursi ping 3 kesel loh orang ping 100. Saya bilang gitu. Terus umi itu pamer amal, saya bilang gitu. Padahal sebenarnya orang tua kan nggak pamer ya, tapi ngajari anaknya. Nah, jadi sebenarnya terus akhirnya saya mengikuti. Misalnya mengikuti baca ayat kursi 100 kali. Kan saya tidak butuh validasi saya sudah baca ayat kursi 100 kali. Kan nggak butuh validasi seperti itu. Biar Allah saja yang menilai. Apa loh Bu? Jadi saya seperti itu. Jadi di rumah saya tuh meskipun saya sudah tua begini, umi saya tuh rela sekali soal ibadah. Kayak merasa bertanggung jawab gitu. Padahal kan kalau sudah punya suami kan tanggung jawab suaminya ya. Ibu saya tuh masih sibuk ngurusin khawatir anaknya tuh gimana gitu sampai saya tuain gitu. Tapi bagus juga. Nah,
Jadi biar Allah yang menilai kita soleh. Yang kedua, kita adalah manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia lainnya. Ya, kaitannya dengan tadi, nggak perlu pencitraan, nggak perlu ingin diakui. Saya ini siapa, saya Anda siapa, nggak perlu begitu. Biasa banget lah, biasa saja. Ya meskipun saya ngomong begini juga kadang nggak konsisten. Saya upload apa di Facebook, itu kan sajanya ingin pamer, toh Bu. Nah, upload apa? Saya sampai di protes karena saya, ibu tuh sukanya pamer sedang apa di Facebook. Ya sebenarnya nggak niat pamer sih. Nah, terus apa namanya? Ibu lagi pergi kemana di upload ke Facebook, kata anak saya. Iya juga sih sebenarnya itu pamer, tapi saya nggak niat pamer. Nah, terus niatnya apa? Menyimpan memori. Karena di HP memorinya penuh. Itu anak saya suka usil kayak gitu. Okay. Jadi ya kita biasa-biasa saja di mata manusia lainnya. Lalu kemudian yang ketiga Bu, diingat-ingat, kita itu manusia yang hina-dina di hadapan kita sendiri. Artinya apa? Yang tahu kejelekan kita itu siapa Bu? Allah sama kita tuh Bu. Bahkan suami kita pun nggak tahu detail tentang saya. Saya pun menyembunyikan banyak hal dari suami saya. Dan mungkin jenengan juga. Bahkan suami kita pun nggak tahu kalau kita menyembunyikan. Kita ngomong istri kurang mesti oke kan bilang sudah habis kan. Nah, misalnya gitu ya. Kan kita menyembunyikan itu pun suami nggak tahu. Jadi yang tahu kejelekan kita tuh hanya kita. Maka kalau kita menyadari, ya Allah sebenarnya ternyata aku jelek banget ya. Insya Allah ternyata dosa saya banyak ya. Ternyata saya itu gampang sekali menilai orang jelek ya. Misalnya gitu. Ternyata saya itu gampang sekali ya diajak gibah. Ternyata saya itu irian ya lihat tetangga punya nikmat misalnya. Itu yang tahu kan kita sendiri Bu. Jadi kita itu jadilah orang yang hina-dina di mata kita sendiri. Dengan begitu kita akan banyak istighfar. Dengan begitu kita menjadi serius banget ketika ibadah. Kita ya Allah saya itu dosanya banyak ya Allah. Kita menghadirkan khusyuk itu akan menjadi mudah. Kalau kita sadar kita itu weles, kita itu penuh noda, uang dosanya. Dan yang tahu hanya kita. Orang lain nggak tahu. Kenapa orang lain nggak tahu keburukan kita? Allah itu maha menutupi aib. Jadi bukan karena kita pintar menyembunyikan, Allah yang menutupi. Coba Allah buka sedikit saja aib kita. Malu sekali. Jadi salah satu cara memaksa kita untuk khusyuk atau ikhlas dalam ibadah, sadarilah bahwa kita itu penuh dosa, penuh keburukan dan banyak nodanya. Sadari itu. Jangan kebalikannya. Yang terjadi sekarang kebanyakan kebalikan. Kita merasa soleh di mata manusia. Akhirnya kemana-mana tampil sebagai orang soleh. Kayak saya nih mau kesini tadi. Ya gak niat pamer Bu. Maksudnya tadi saya kan dari kampus terus pulang. Terus ganti baju kayak gini. Kata umi saya, kenapa mau ganti baju? Pengajian masa mau celana? Lah kan sebenarnya mau pencitraan dong. Mau naik ngaji untuk pakai gamis. Ya nggak cuma memantaskan diri saja. Sebenarnya bukan pencitraan. Tapi itu juga salah satu indikator sebenarnya. Ya. Tapi kan gak keluar pengawasan mereka pakai celana lagi jenengan sempat belum itu Bu. Iki ustazah hopo ya. Pengajian di depan pakai celana panjang misalnya gitu. Nah misalnya seperti itu. Jadi jangan terbalik, kita soleh di mata manusia, akhirnya isinya hanya pencitraan. Karena manusia menganggap kita soleh, oh iya, saya kan memang orang soleh. Oh iya, saya kan ustazah, saya kan terkenal di mana-mana. Sudah itu pencitraan citra-citra itu yang justru membuat ibadah kita jadi nggak khusyuk. Kenapa? Karena sudah merasa soleh, akhirnya istighfarnya jadi kurang, hitungannya connectivity dengan Allah susah mau connecting. Atau kita merasa hina-dina hanya di mata Allah saja ya, tapi di mata manusia lain merasa soleh kita. Jadi alhamdulillah balik, mudah-mudahan kita itu termasuk hamba yang mampu menyadari bahwa kita ini sangat penuh dengan dosa. Menyadari seperti itu yang betul usah diumumkan Bu setelah pengajian ya. Ibu-ibu, karena saya ini banyak dosa, banyak noda ya nggak perlu begitu aja.
nggak perlu pengumuman gitu. Tapi menyadari dalam diri sendiri kita banyak dosa, kita istighfar, kita perbaiki. Apalagi mau masuk di bulan Ramadan, kita sudah ruahan. Ruah itu artinya itu kata arwah. Arwah itu artinya jiwa. Kenapa dinamakan arwah? Artinya kita itu mau membersihkan jiwa kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Gitu. Jadi rohani kita, jiwa kita itu kita bersihkan supaya puasa nanti puasa kita sempurna, menjalankan ibadah dengan hati yang bersih. Begitu ibu-ibu, sudah habis materinya? Ada pertanyaan buat ibu-ibu? Betul sakit? Betul sakit? Atau kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya ya. Katanya ada dokter. Sanik. Pak, tanya sebentar. Oke. Tadi menyampaikan bahwa seseorang mendapatkan cobaan. Saya mencontohkan diri sendiri, bahwa saya sudah bertahun-tahun mendapatkan cobaan dengan suami yang sakit. Saya merasa apakah memang ini saya banyak dosa atau tidak. Saya menanyakan sama Pak Datu, karena diri saya enggak, karena tadi ada materi tentang dosa itu ya, hubungannya dengan cobaan dari Allah. Memang saya merasa ya Allah cobaan berat. Memang saya awal-awal memang sungguh ya, tapi sekarang saya sudah bisa menjalani nikmat saja hati bahwa memang itu bagi saya untuk apa ya, untuk bakti saya kepada suami. Karena saya merasa ya bahwa kita dulu sama-sama, saya dengan Pak Malik itu sama-sama sibuk sehingga kadang-kadang melupakan apa ya, bahwa kita harus saling curhat. Tapi saya ambil hikmahnya saja. Mungkin dengan cobaan dari Allah saya bisa introspeksi dan saya berusaha untuk sabar dan ikhlas menerima cobaan. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Bunda. Bunda itu banyak dosa atau enggak, yang tahu Bunda sama Allah. Tapi ya kita tahu ya Bunda sedang ujiannya berat. Tapi kan di balik ujian yang Bunda terima itu kan ada banyak hikmah. Termasuk salah satu jadi sering berduaan sama Bapak gitu. Kalau dulu kan ya sempat. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Al-Quran Allah menghentikan seperti ini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi kebaikan yang menimpa dirimu, kebaikan yang sedang kamu nikmati sekarang itu adalah dari Allah, dan musibah atau ma asabaka min sayyi'atin, keburukan yang menimpamu itu adalah dari kamu sendiri. Sekarang kita melihat ujian itu sebagai keburukan apa sebagai ujian? Sakit itu bukan keburukan, itu ujian. Untuk yang namanya ujian pun seperti ini. Kira-kira yang kita berbicara analogi anak sekolah ya, yang ujian, yang ikut ujian nasional itu sinten Bu? Anak sekolah nopo lare-lare yang jualan di lampu merah yang nggak sekolah itu? Sinten? Anak sekolah kan? Kenapa dia ikut ujian? Supaya naik kelas, Bu. Itu kalau kita pakai analogi anak sekolah. Sekarang Allah itu menguji, kalau misalnya kita itu ada ujian sakit, ujian anak atau apa, itu bukan keburukan, itu ujian. Dan yang diberi ujian itu adalah hamba-hamba Allah yang pilihan. Kalau orang-orang yang hidup di jalan suka maksiat nggak akan diuji oleh Allah, nggak akan diuji, gitu Bu. Kita diuji itu karena kita hamba pilihan, karena kita itu orang baik. Anak-anak sekolah itu dia tidak akan ujian nasional kalau dia tidak terdaftar menjadi siswa, gitu betul. Jenengan tidak akan dapat ujian kalau jenengan tidak terdaftar sebagai hamba Allah yang masuk koridor kebaikan, tidak akan. Allah mentinggal juga di surat Al-Baqarah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang menurut kita itu kita nggak suka. Merawat orang sakit itu kan nggak enak. Menguji kesabaran. Wa huwa khairul lakum. Itu justru terbaik bagi ibu.
bagi jenengan. Wa asa an takrahu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang kita senangi, kita senang padahal itu jelek bagi kamu akibatnya. Ngoten niku kata Allah. Jadi Bunda Malik ini bukan sedang mendapatkan keburukan, tapi sedang diuji untuk naik derajatnya di hadapan Allah. Demikian juga Pak Malik. Beliau tahu sekali bahwa beliau sakit itu bukan karena kebanyakan dosa, tapi karena sedang diuji. Beliau ulama pasti tahu sakitnya itu bukan karena keburukan, tapi karena sedang diuji untuk semakin dekat sama Allah. Begitu Ibu. Jadi kita melihat sakit, melihat kemalangan yang kita terima, menurut kita malang ya. Bu, saya itu juga malang, Bu. Saya pengen dikasihanin dengan saya juga sedang diuji dengan anak gitu. Tapi saya yakin itu ujian. Setiap hari mungkin Bu Nyai Malik juga menemukan kebaikan di antara ujian dengan Bapak ya pasti. Ibu mungkin dari jadi sering nungguin Bapak, dari jadi berdua atau apa, pasti ada kebaikan-kebaikan yang setiap hari selalu Ibu eksplorasi pasti. Saya juga begitu Bu. Saya diuji dengan anak saya yang luar biasa pokoknya guys, ujiannya itu. Nah, itu setiap hari saya bilang, oh iya ya, mungkin dulu, maka kata peristiwanya putranya Nabi Nuh itu, Bapak Ibu, kata Allah, Nabi Nuh kan matur sama Allah, ya Allah itu anak saya. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, itu tuh bukan anakmu, innahu amalun ghairu sholih, kata Allah. Itu amal yang enggak benar, amal yang enggak baik. Jadi maka saya menganggap, saya berpikir setiap hari itu selalu berpikir, oh ya anak ini sebenarnya kalau dia berbuat buruk itu bukan karena dia suka dengan keburukan itu. Saya yakin sekali itu dia itu kiriman Allah untuk ngajari kami para orang tuanya, untuk ngajari sabar, ngajari menata kalimat, bagaimana ngomong sama anak, mengajari bagaimana introspeksi. Dulu saya muda juga pernah menyakiti hati ibu saya, misalnya begitu. Sekarang Allah nunjukin menyakiti hati orang tua itu rasanya kayak gini loh, maka anakmu pun menyakiti kamu. Nah itu. Jadi saya tuh belajar betul-betul. Jadi antara mengeluh dan mengambil hikmah benar. Seperti koin mata uang yang sama itu. Saya tuh mengeluh, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin itu gak pernah putus ya. Ya Allah, jadikan anak saya soleh ya Allah. Sampai sekarang belum soleh-soleh. Menurut saya misalnya ya, itu saya ambil hikmahnya. Iya ya, mungkin Allah itu ngajari bahwa manusia itu mau menjadi baik itu butuh proses. Dan proses itu ternyata yang dilibatkan itu gak hanya si anak, tapi orang tua. Orang tua harus soleh dulu supaya anaknya meniru, kan begitu. Orang tua harus melakukan apa dulu, dan itu nanti anaknya akan mengikuti. Ternyata kebaikan itu memang perlu diajarkan dan dipaksakan. Tapi keburukan gak usah diajari, gak usah diajari, bisa sendiri. Nah itu dia. Jadi ujian, sakit, ujian, kematian mungkin ya, ada yang ditinggal pasangan atau anak kita misalnya. Itu sebenarnya ujian dari Allah supaya kita lebih meningkat sebagai hamba Allah. Ya kalimat ini klise Ibu, klise itu wah biasa dengar seperti itu ujian. Ya memang seperti itu, memang ujian. Mau penceramah dari mana aja akan mengatakan bahwa sakit, kematian itu adalah ujian supaya kita naik tingkat. Kenapa kalau kita melihat itu orang-orang yang mungkin di mata kita ya, sebenarnya kan kita nggak berhak menilai orang lain sholat atau nggak sholat ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak yang di jalan raya nyanyi-nyanyi, yang kupingnya, dapannya itu, kan gimana kita suudon nggak sholat kan wajar ya. Oh ya pakaiannya kayak gitu, di waktu-waktu sholat dia cuma nyanyi-nyanyi di lampu merah kan, akhirnya kita suudon nggak sholat. Tapi kenapa mereka kok kayaknya hidupnya bahagia gitu? Gitu? Itu kayaknya enak banget ya tanpa beban. Kita yang orang baik-baik bebannya banyak. Salah ini. Justru kita itu diuji karena kita orang baik. Yang orang nggak baik nggak diuji sama Allah. Dijarkan atau dikasih keburukan. Ya. Kalau kita bukan keburukan, kita itu ujian. Ya, matang ya ibu-ibu ya. Jadi kita jangan putus asa bahwa mengelola
sama Allah, Bu, saya tuh sudah membuktikan apa? Yaitu peristiwa saya sedang menghadapi ujian berat ini, saya tuh kalau mengeluh sama teman atau mengeluh sama siapa, itu jatuhnya kadang kita disalahin. Mengeluh sama orang tua jatuhnya kan, oh emang kamu itu dulu begini, malah disalahin, sakit hati toh, Bu. Maka mengeluhnya sama Allah saja. Allah nggak pernah menghujat kita, Bu, saestu. Emang gimana cara mengeluh sama Allah? Ya suka mengeluh apa mawon, betul apa kok gratis. Saya tuh kadang sampai tidak logis. Ya Allah, kok apa mau saya omongkan sama Allah? Ya pas ya kayak ngomong biasa. Karena bahkan Bu, mohon maaf, ngomong sama pasangan aja itu malah gelut, malah padu. Jadi saya mengeluhkan tentang anak pada pasangan saya, terus akhirnya saling menyalahkan. Apalagi kalau pasangan ngomong seperti ini, Bu, sakit hati. Di keluarga besarku nggak ada tuh yang kayak gitu. Sakit hati betul, Bu. Wah, sakit hati loh. Ini saya curhat ini. Jadi maka mengeluhnya hanya pada Allah. Pada manusia itu pengen ada tambah lorati. Mengeluh, ya Allah, berikan aku ya Allah. Wah, ya Allah, memang saya itu dulu juga nakal. Ampuni saya ya Allah, perbaiki anak saya. Ngoten mawon. Robiya beli minasolin, ampun putus. Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ojo pedok pokoke dongan iku terus. Ya memang mau jadi soleh enggak instan. Sekarang saya melihat kalau melihat perilaku anak-anak itu, anak saya kan 5, Bu, enggak tahu dengan 5 laki-laki semua, perempuannya 1. Nah itu ujiannya tuh macam-macam. Jadi saya, ya Allah, kapan solehnya? Kadang kalau mengeluh itu begitu. Tapi ketika saya sadar, ya ini bagian dari ujian. Ya wes mengeluhnya sama Allah. Ya Allah, saya sudah begini. Mohon ya Allah mudahkan, mohon kuatkan, mohon sabarkan, itu saja. Nangis lah sama Allah Bapak Ibu. Karena nangis sama manusia itu keluar hati kok gitu. Nah, jadi begitu. Mengeluhnya hanya kepada Allah. Saya yakin sekali kata Allah, ud'uni astajib lakum. Allah pasti mengabulkan doa kita. Pasti. Jangan ragu. Oke, semangat sekali. Ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, kamu gitu. Sampai tadi. Ya. Ya, baik Ibu-ibu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin tidak nyaman di hati Ibu-ibu, tapi bismillah, saya itu niatnya saling mengingatkan. Ya. Kalau menurut Ibu-ibu ada yang baik, boleh disimpan di dalam hati, dilakukan. Tapi kalau menurut Ibu nggak baik dan nggak suka, anggap saja kita sedang ngobrol di angkringan. Jadi jangan sakit hati, ya? Doa. Ya Allah, ada mas dengan yang berdoa. Berdoa, Bu. Oke, Ibu, saya pokoknya selalu samina wa ata'na dengan memari. Suruh doa ya, berdoa ya. Mari Ibu jamaah Masjid Al-Muhsin, kita tundukkan kepala, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Dan ketika berdoa, hadirkan hati. Terkadang kalau doa kita belum terkabul, mungkin karena kita berdoa tapi hati kita kemana. Kita tidak berdoa dengan hati kita hanya berdoa dengan mulut. Hati kita tidak ikut berdoa. Jadi mari kita hadirkan hati kita. Semoga Allah memudahkan kita. Semoga Allah memberi kita rezeki yang barokah, berlimpah, anak-anak yang soleh-soleh. Billahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka semua sebagaimana Engkau mengasihi kami tatkala kami masih kecil, ya Allah. Allahumma ja'alna fi awwal yawmina hadha salaha wa fi awsatina falaha wa fi akhirina najaha. Ya Allah, jadikanlah di awal kehidupan kami ini kebaikan, di pertengahan kehidupan kami ini keberuntungan, dan di akhir kehidupan kami ini keberhasilan. Allahumma ja'alna fi awalina rahmah
wa fi awsatina ni'mah, wa fi akhirina maghfirah. Ya Allah, jadikanlah di awal kehidupan kami ini penuh rahmat, dan di pertengahan kehidupan kami ini nikmat, dan di akhir kehidupan kami ini ampunan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali ilmu dan nasihat yang telah kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan, meningkatkan pemahaman agama, dan memperbaiki akal kita sekalian. Bu, ini ada tambahan yang ngapunten nggih. Ini ada surprise dari Bunda Malik. Saya suruh buat pertanyaan terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Nggih. Baik Ibu, siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan dulu, nanti yang menunjuk kemarin ya. Yang siapa yang angkat tangan dengan yang menunjuk. Pertanyaan pertama, Bu, sakit itu musibah apa ujian? Ujian. Banyak banget ya. Yang itu belakangnya Bu Ahmad itu siapa itu? Berenang. Kenapa berenang? Ujian. Ya, baik. Berenang dapat prize ya. Berapa kali Bu pertanyaannya? 5 kali. Ada 5 kali Bu, jangan kecil hati. Pertanyaan berikutnya. Kita itu kalau mau berdoa, berpikir itu supaya connect dengan Allah, zikirnya itu harus ribuan kali atau harus cuma sekali atau bagaimana Bu? Sekarang bisa menjawab. Tapi diharapkan dengan hati. Bahasa internasionalnya Ada 3. tapi nggak dikira ampun 1 kali kalau nggak bisa mengalirkan hati. Banyak tapi nggak pakai hati. Pakai ngelamun. Jadwal kami tadi alasan aku dikiranya sekali aja. Yang penting dengan hati. Oke, baik. Yang tahu konektivitas kita, yang tahu hati kita connecting dengan Allah itu sinten Bu? Oh, sudah. Ibu Oren. Kita Ibu sendiri dengan Allah. Masih terus Pak? Bu. Bambang ya. 1 kali lagi pertanyaannya. 3. Baru 3. Ibu, ada yang hafal surat Al-Qur'an? Angkat tangan yang hafal surat Al-Qur'an. Yang sudah dapat door prize, betul angkat tangan lagi. Oke, tidak ada. Yang hafal surat Al-Lahab? Oke, silakan Mbak. Siapa namanya? Mbak Dea. Silakan. Oh, pondokan ya mesti apa? Iya, monggo Mbak Dea. Nanti masih ada lagi. Atur nuhun Mbak Dea. Mbak Dea dapat door prize. Satu lagi nggih? Satu lagi Bu. Bu, tadi saya berpesan 3 hal. Siapa yang masih ingat? Boleh. Saya tadi pesannya 3 hal.
untuk memaksa kita melatih ikhlas dan khusyuk. Siapa yang masih ingat 3 hal tadi? Oh itu siapa itu? Sintan, boleh angkat tangan? Mbak Dea sudah. Ini ini. Oke, monggo. Kelas anak SD, kelas anak SMP, sama kelas SD, SMA, mahasiswa. Niku sebenarnya tingkatan ikhlas yang saya maksudkan tadi, kita di hadapan Allah, kita kelihatan soleh itu di mata Allah. Lalu yang kedua apa Bu? Kan 3 tadi saya bilang ya. Kita soleh di mata Allah saja. Terus yang kedua? Biasa-biasa saja di hadapan manusia yang lainnya. Yang ketiga? Dina-dina di hadapan di mata Tuhan. Tapi tetap dapat door prize Bu, karena sudah angkat. Bisa. Baik, ibu-ibu yang dapat door prize nanti menghubungi Bunda Malik ya di belakang masjid. Di belakang masjid, di serambi masjid. Oh foto dulu kan? Baik ibu-ibu, selanjutnya mari kita beralih kepada sesi pengumuman pengajian bulan ini. Yang pertama, yang mendapatkan door prize pada hari ini, selain yang diberikan oleh penarik Ibu, 1 Ibu Sang Dewi Moko, 2 Ibu Martini, 3 Ibu Dewi Alvis, 4 Ibu Yati, 5 Ibu Nurmela. Pengumuman yang selanjutnya, infak pada sore hari ini mendapatkan 643.000. Alhamdulillah. Semoga infak yang telah diberikan tercatat sebagai amal kebaikan yang tidak terputus, dan semoga berpres menjadi bentuk kebahagiaan sederhana untuk para penerima. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian ibu-ibu sekalian dari awal hingga akhir. Semoga pertemuan yang penuh berkah ini membawa kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan selama memandu jalannya pengajian ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengakhiri majelis ini, marilah kita bersama-sama membaca kafaratul majelis dan ditutup dengan hamdalah.